Gimana? Oke, dia transenden. Transenden itu apa? Transenden itu di luar akal manusia. Edis nggak tahu. Oh, jelas dong. Oke. Contoh, Edis nggak tahu bedanya transenden membangkitkan sama iman, orang yang mati. Oke. Menghidupkan orang yang mati. Edis. Itu di luar akal nggak? Ketika ya sabar interogasi. Ketika di Kisah Para Rasul 2 ayat 22 itu disebut sebagai mukjizat yang mana Allah Bapa menentukan mukjizat itu melalui Yesus. Apakah Yesus melakukan kehendaknya sendiri? Dengan kehendak Bapa di sorga. Oke, dengan kehendak Bapa di sorga. Yesus punya kehendak sendiri nggak? Iya. Tapi dia menaklukkan kehendaknya itu kepada kehendak Bapa di sorga. Edis Takia, kita buka Yohanes 5 ayat 30. Jadi kehendaknya itu bukan kehendak Yesus, Edis. Ini katanya, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Jadi kata Yesus salah, Edis. Habis waktumu Goldian. Habis. Oke, sekarang saya mau gini, Goldian. Kamu kan, ini waktu saya. Ini waktu saya. Goldian, kamu ini kan mahasiswa. Jangan buat diskusi kita ini jadi diskusi macam anak SMP atau anak SMA. Yuk, gue gini Goldian. Kita ini kan bicara menuhankan. Kamu kan mempersalahkan. Jangan kamu menuhankan Yesus. Kan itu poinnya ajaran agama Islam itu. Jangan kau tuhankan manusia. Betul nggak? Itu poinnya. Kalau siapapun yang belajar agama Islam itu poinnya. Jangan kamu menuhankan manusia. Betul? Betul. Sekarang saya tanya, menuhankan itu apa? Mentuhankan itu menjadikan eksistensi lain sebagai pencipta alam semesta. Bukan itu definisi menuhankan dalam Al-Quran. Ya udah, silakan kasih definisi. Oke, di dalam Quran, sebentar, ini waktu saya, sabar. Di dalam Quran surat Al-Jathiyah nomor 23 itu berbicara bagaimana adanya orang yang menuhankan hawa nafsu. Konteksnya beda. Oke, apakah menuhankan hawa nafsu itu menjadikan hawa nafsu itu sang pencipta? Itu konteksnya beda. Ya udah, di mana pengertian menuhankan itu artinya menganggap dia pencipta semesta alam? Di mana? KBBI? Kok KBBI, orang kita lagi bahas Al-Quran kok gimana? Goldian, kita ini bahas Al-Quran. Apa yang dimaksud oleh Al-Quran dengan kata-kata menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Apakah menjadikan sesuatu sebagai sang pencipta? Rabbul Alamin ketika kita berbicara tentang Tuhan. Makanya kamu di bawahnya si Daman Al-Mantiki. Gimana? Menjadikan sesuatu sebagai Robnya, itu di dalam Al-Quran, itu ada 2 ayat yang berbicara seperti itu. Di dalam surat At-Taubah ayat 31 dan di dalam surat Al-Jathiyah nomor 23. Rob Menjadikan yang kamu maksud apa? Rob yang kamu maksud ketika berbicara tentang Rob yang saya maksud, Rob yang dimaksudkan Al-Quran. Kok saya yang dimaksudkan? Coba apa yang dimaksud Al-Quran? Yang dimaksud Al-Quran itu artinya ketika kamu menjadikan dia sebagai Robnya, artinya kamu menyerahkan ketaklukan kamu, ketundukan kamu secara mutlak kepadanya. Betul, berserah diri. Iya. Nah, ketika orang takluk, patuh, tunduk kepada hawa nafsunya, dikendalikan hawa nafsunya, kata Al-Quran itu menjadikan dia sebagai Tuhannya, betul nggak? Ya, betul. Terus. Nah, sekarang saya tanya, sebagai Muslim, kamu wajib berbuat seperti itu kepada Muhammad nggak? Kita nggak diwajibkan berserah diri kepada Nabi Muhammad, tidak. Jadi kamu tidak wajib takluk, tunduk, patuh, mengikuti Muhammad? Tadi you bilang berserah diri. Kan berbelat-belit kan? Jawab singkat aja, jawab singkat. Sebagai seorang Muslim, wajibkah kalian takluk, tunduk, patuh, mengikuti apapun yang diperintahkan Muhammad? Di pengertian takluk apa dulu? Ada diksi yang takluk di sini dalam pengertian kamu tidak punya pilihan, tidak boleh membantah, kamu harus ngikut apapun katanya. Oh, kalau mengikuti ya. Ya iya. Sekarang kamu berbuat seperti itu kepada Muhammad. Hukumnya menurut Al-Quran kamu menjadikan dia sebagai Tuhanmu. Oke, gimana sih? Aku mentaati aturan undang-undang, aku juga menjadikan aturan undang-undang sebagai Tuhanku. Iya. Oke, berarti aturan kita itu diwajibkan menjadikan hukum itu sebagai Tuhan. Oh, kalau definisi seperti itu ya udah. Ya, memang itu yang dimaksudkan Al-Quran. Oke, tapi jangan di framing gitu ya. Enggak, masalahnya orang-orang awam
punya pikiran kalau mentuhankan itu artinya menganggap dia sang pencipta alam. Itu menuhankan menurut orang awam yang nggak tahu apa-apa. Di dalam Al-Quran nggak ada begitu. Karena pencipta semesta alam itu nggak perlu dianggap. Memang udah pencipta kok, ngapain dianggap, ngapain dilantik. Ada saja sih. Tidak perlu kita melantik seseorang itu menjadi pencipta alam. Nggak mungkin bisa. Orang bukan pencipta alam kok dilantik jadi pencipta alam. Oke. Mentuhankan di dalam Al-Quran itu pengertiannya bukan menjadikan dia sebagai pencipta alam. Tapi menjadikan dia sebagai sesuatu yang kepadanya kamu takluk, tunduk, mengikuti. Itu mentuhankan. Gimana sih? Dan kalian mentuhankan Muhammad dan Allah. Begitu loh. Nggak ada. Nah, orang kalian ini tidak pernah tahu definisi Allah mentuhankan. bilang, "La syarika lahu." Tidak ada sekutu baginya. Allah nggak pernah menjadikan Nabi Muhammad sekutunya. Jangan takiya. Loh, kalau tidak menjadikan Muhammad sebagai sekutunya, bagaimana mungkin taat kepada Muhammad itu sama dengan taat kepada Allah? Iya, karena dia utusan untuk giliranku. Waktu habis. Waktu habis. Oke, gantiannya Dis. Aku kejar. Apa benar Yesus punya kehendaknya sendiri? Ya. Oke, kita buka Yohanes 5 ayat 30. Apa benar ini ucapan Yesus ya, Dis? Nah, gini Goldian, itu tidak ini kan relevan, interogasi. tidak relevan terhadap tema kita. Kita membahas mentuhankan kok, kamu malah bahas yang lain. Kejam-kejam. Enggak, saya bukan apa-apa. Kita enggak, itu enggak relevan. Bahas masalah mentuhankan, enggak, jangan yang lain. Bukan tema kita. Waktunya di pause dulu. Edis, ketidakrelevannya di mana? Di pause dulu coba. Kita berbicara mengenai menuhankan Yesus dan menuhankan Muhammad. Ya iya, makanya aku akan membantah klaim ketuhananmu terhadap Yesus. Ketika Yesus Ketuhanan maksudnya gimana sih? Ini waktuku, betul. Iya, menuhankan dulu. Coba definisikan menuhankan. Oke, Edis tunduk dan patuh terhadap isi perjanjian baru. Ya. Oke, jadi aku bisa katakan Edis mentuhankan perjanjian baru. Mentuhankan dalam pengertian di dalam perjanjian baru itu Yesus. Bukan, aku nggak berbicara tentang eksistensi atau sosok Yesus. Iya, perjanjian baru itu berbicara mengenai kepatuhan dan ketundukan kepada Yesus. Sabar dulu. Edis tunduk dan patuh terhadap perintah perjanjian baru. Iya. Edis mentuhankan perjanjian baru. Dalam pengertian perjanjian baru itu berbicara Yesus. Jangan kemana-mana. Aku gunain standar yang sama. Sekali lagi, Edis tunduk dan patuh terhadap perintah perjanjian baru. Perintah Yesus ya. Edis mentuhankan perjanjian baru. Yesus ya. Loh, Edis mentuhankan perjanjian baru. Ya, perjanjian baru itu kan berbicara tentang Yesus ya. Objeknya perjanjian baru. Ya, Yesus di situ ya. Oke, objeknya perjanjian baru bukan Yesus. Perjanjian baru di situ maksudnya kertas, buku. Perjanjian baru tulisan-tulisan Apa perjanjian baru itu? Yang Edis taati. Iya, apa perjanjian baru itu? Perjanjian baru 27 kitab Edis. Buku. Iya. Iya, esensinya apa itu? Esensinya isi-isi daripada Iya, apa? Tentang apa itu? Contoh tentang perintah kepada Allah, jangan membunuh, ajaran kasih. Iya. Edis taat perintah itu. Iya. Perjanjian baru. Edis mentuhankan perjanjian baru. Mentuhankan perintah-perintah atau firman Tuhan di dalamnya. Edis mentuhankan perjanjian baru. Perjanjian baru di situ dalam perjanjian Edis baru. jawab, Buku. aku pakai standar yang sama. Edis mentuhankan perjanjian baru ketika dikatakan Edis taat perintah perjanjian baru. Oh iya. Oke, Edis mentuhankan perjanjian baru. Terus? Terus? Teman-teman, ini terrecord ya. Ini gak apa-apa terus. Oke. Jadi selama ini Edis juga mentuhankan perjanjian baru, betul? Terus? Oke. Edis, Paulus menulis setidaknya 14 surat. Edis mentaati perintah atau aturan surat. Paulus nggak ada perintah di situ. Paulus tidak memerintah. Oke. Paulus menulis 14 surat. Edis mengikuti surat-surat yang ditulis Paulus. Iya, kalau Paulus itu tidak mengajurkan mengikuti Yesus, saya nggak ikuti. Oke, aku nggak tanya objek lain. Paulus menulis menurut para scholar setidaknya 14 surat, betul? Oke. Di dalam tulisan-tulisan Paulus ada berbicara tentang Yesus dan hikmat-hikmat. Edis taat dan mentaati perintah surat Ya Paulus. karena datang dari Yesus ya. Oke. Edis mentuhankan surat-surat Paulus.
Karena itu berbicara tentang Yesus, saya jawab iya. Oke, Edis mentuhankan surat-surat Paulus. Cetet. Ikut teman-teman. Terus, Kena kan? terus. Jadi teman-teman ada dua kesaksian. Edis mempertuhankan perjanjian baru dan Edis mentuhankan karya Paulus, betul? Karya Paulus. Iya, 14 Karya surat Paulus tentang karya apa? Paulus, kan? Surat-surat Paulus tentang apa? Apakah dia mengajak untuk taat kepada Yesus atau Udah, tidak? jangan takia. Jadi gini teman-teman, ketika Tidak. Edis mencoba memframing bahwa Islam mentuhankan Nabi Muhammad, Edis harus sadar dan harus menerima fakta. Edis akan dibalikkan ke suatu kesimpulan yang rancu. Mirroringnya, Edis bakal kena. Edis selama ini mentuhankan perjanjian baru dan Paulus. Edis mentuhankan surat-surat Paulus. Ini Ceter. Bobok Edis. jadi teman-teman di bawah, Golian. Ternyata Paulus juga mengaku sebagai Bapak Yahweh. Ada Nandar ini, ayatnya. Nandar udah ikut-ikutan ini. Nandar udah ikut-ikutan. Waktu habis. Waktu habis ya. Edis. Waktu habis ya. Yuk. Bentar, ini kurang berapa sesi lagi? Berapa sesi lagi, Des? Kita lanjut aja. Nanti kalau sudah waktunya nanti saya kasih tahu. Oke. Siap. Nah, Baik. Waktu dimulai, narasi Baik. dimulai juga. Baik. Golian, kamu jangan sembunyi-sembunyi. Oke, baik. Menurut Al-Qur'an, kalau seseorang taat, patuh, tunduk, mengikuti hawa nafsunya, dia menuhankan siapa? hawa nafsu. Menuhankan hawa nafsu. Kalau seseorang muslim taat, patuh, tahluk, tunduk kepada Muhammad, berarti menuhankan siapa? Kalau Nabi Muhammad Mencret, jawab singkat. Orang yang patuh, taat, tahluk, tunduk kepada hawa nafsunya berarti menuhankan siapa? mengilahkan, di situ bahasanya ilah, Mengilahkan siapa? mengilahkan hawa nafsu. Oke, berarti umat muslim berbuat seperti itu nggak kepada Muhammad? Kita Awa. Umat muslim berbuat seperti itu nggak kepada Muhammad? taat perintah Nabi Muhammad. Iya, berbuat seperti itu. Berarti mengilahkan nggak itu menurut Al-Quran? Kita mengilahkan Tuhan kita. Ya, wah. Coba, kepada siapa umat muslim sakmina wa ta'na? Kami mendengar dan kami taat. Kepada siapa? Utiullah wa uti Rasul. Ini kan Kepada Rasul. inilah orang Islam nih kayak gini. Kayak gini orang Islam, makanya udahlah, Goldian sudahlah ya. Apalagi yang mau kita lanjutkan? Coba ya. Ketika Ya, apa yang kamu mau berbicara, kamu cari? dengar dulu. Ketika kamu berbicara mengenai perjanjian baru, ketika kamu berbicara mengenai Paulus, semua isi perjanjian baru, semua surat-surat Paulus itu berbicara mengenai sebuah otoritas. Siapa otoritas itu? Yaitu Yesus dan Bapa di sorga. Makanya kami menuhankan Yesus, menuhankan Bapa di sorga, menuhankan Roh Kudus. Loh, memang iya kami akui itu. Berarti ada 3 Tuhanmu. Ada 3 otoritas. Ada 3 otoritas di dalam kekristenan itu. Bapa, firmannya, dan Roh Kudusnya. 3-nya itu ada berapa? 3 juga. Ya 3 lagi mana? Berarti Tuhanmu ada berapa? Nah, sekarang yang jadi masalah, kenapa kalian itu berbelit-belit ketika saya bertanya? Sekarang, Muhammad sebagai Rob, betul nggak? Sebagai junjungan pemimpin. Sebagai Rob. Oke, Allah sebagai Rob, betul nggak? Rabbul Alamin. Berarti ada berapa Rob di situ? Ada berapa Rob di situ? Rob dalam artian apa? Alah, udahlah mencret lah kau lah, udahlah. Udahlah Goldian, sebenarnya nggak usah lah kita ini berbelat-belit. Di dalam agama Kristen, sebentar dulu. Di dalam agama Kristen, otoritas itu Bapa di surga. Oke? Nah, Bapa di surga ini punya yang namanya firman. Firmannya itu datang ke dunia. Nah, apakah firmannya itu bukan otoritas juga? Ya otoritas juga, sesuatu yang harus dipatuhi. Masa Anda patuh sama Bapak tapi nggak patuh sama firmannya? Nggak masuk akal.
Oke lah, saya patuh sama Bapak, tapi saya nggak patuh sama Edis Roh berdoa Kudusnya. kepada siapa? Ya, itu nggak masuk akal. Edis berdoa kepada siapa? Kau nggak usah lari kemana-mana. Sekarang begini, intinya Goldian, kita sudah jelas kepada satu kesimpulan bahwasanya, bentar, ada verifikasi. Aduh. Or. Nah, ketika kalian, terima kasih. Ketika kalian ini berbicara tentang Muhammad, kalian itu berbicara mengenai bagaimana kalian harus patuh, takluk, tunduk, mengikuti apapun kata Muhammad. Karena mengikuti Muhammad itu sejatinya itu sama saja dengan mengikuti Allah. Sama di dalam iman kami, menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, itu sejatinya menjadikan Bapa di surga sebagai Edis berdoa Tuhannya. kepada siapa? Ini kan lari kemana-mana kan? Lari kemana-mana. Nah, apakah Yesus punya otoritas? Iya, makanya kami berdoa kepada Yesus. Berdoa kepada Bapa di surga. Karena baik Roh Kudus, baik Yesus, baik Bapa di surga memiliki otoritas, memiliki kuasa. Nah, yang salah ini begini Goldian, yang salah ini begini. Kalian ini menuhankan Tuhannya orang Quraisy. Gitu loh. Kalian sok-sok mau nyalah-nyalain. Kalian ini mau nyalah-nyalain orang Kristen, terus kalian ingin mempromosikan Tuhan negeri Arab. Jadi nggak nyambung. Udahlah Goldian. Waktu Udah habis, intinya Edis. kita di sini Waktu sudah sampai habis. kepada satu mufakat. Artinya sudah Waktu selesai. habis. Nggak ada Edis. Belum, Des. Gimana sih tadi kok belum mufakat apa lagi? Bukan aku. Edis kan katanya mau fair, betul. Ya ini giliran Ya, interogasi. waktu. Enggak, kita berbelit-belit udahan. Udah selesai. Tadi kan pertama Edis. Belum, Des. Kamu sudah berbelit-belit. Oke, Edis kan tadi pertama Edis. Moderator, Des. Hormati, Des. Belum, Muhammad Des. Rob atau tidak? Edis katanya. Oke, ini Goldian nih, bagian Goldian ini. Perjanjian di awal gimana? Ya, silakan, silakan. Goldian. Oke. Jangan berbelit-belit lagi. Ayo, berbicara mengenai menuhankan Ini Muhammad. bagian Goldian. Nah, Ini bagian Goldian, saya mulai lagi ya. Tolong kondusif ya. Silakan silakan. Goldian. Oke, thank you moderator. Teman-teman, kita mendapatkan konklusi bahwa buku-buku ini, perintah-perintah Paulus itu juga dijadikan Tuhan oleh Edis. Itu direkam teman-teman, kabarkan, sebarkan, posting ulang, like, subscribe. Jadi Edis, maaf kata, framing murahanmu tentang Islam mentuhankan Nabi Muhammad itu balik ke kamu sendiri. Berujung apa? Berujung perjanjian baru jadi Tuhan bagimu. Sama seperti aku kasih contoh Edis, ketika di Indonesia disebut ada Presiden Jokowi, di UI Presmanya ada Melkisedek Guang, maka ada berapa presiden? Di UGM siapa ya? Atiatul Mutadir. Apakah ada 3 presiden? Iya. Tapi 3 presiden itu memiliki otoritas yang sama atau tidak? Berbeda. Otoritas Prabowo itu kepada seluruh rakyat Indonesia. Tetapi otoritas presiden mahasiswa UI kepada mahasiswa UI dan lain sebagainya. otoritas Jadi, Muhammad sama Allah sama nggak? beda. Oke. Bedanya di mana? Ini bagian Goldian. Bagian Bedanya Goldian di ini. mana? Saya tanya dulu. Iya, di pause dulu tolong. Oke. Edis, sekarang aku merujuk kepada hal yang masih ada korelasinya dengan pentuhan. Enggak, saya mau tanya dulu, apa bedanya otoritas yang dimiliki Muhammad dengan otoritas yang dimiliki Allah? Enggak, ini waktu Goldian yang interogasi. Udah Silakan. 2 orang nih. Mereka Ini sudah aku moderator. bersatu padu, teman-teman. Ayo, silakan. Oh, bukan, aku Edis, cuma biar Edis kondusif. berdoa kepada siapa? Edis berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Yesus boleh, berdoa kepada Bapa di surga boleh, berdoa kepada Roh Kudus boleh, karena sejatinya Roh Oke. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu. Oh, itu satu. Berdoa kepada Kita ngomongin berdoa apa menuhankan? Oke, berdoa ketika Yesus kamu anggap Tuhan, kamu akan berdoa kepada Tuhan enggak? Anggap Tuhan tuh apa sih maksudnya? Oke, you menganggap Yesus Tuhan, betul? Menganggap Tuhan tuh maksudnya apa? You mengklaim Yesus Tuhan. Maksudnya Yesus Tuhan tuh apa? Loh, kok tanya sama aku? Tadi sesuai dengan definisi. Saya aja percaya setan itu Tuhan, gimana? Oke. Saya juga percaya setan itu Tuhan, Tuhan kalian gimana? Kok Oke, ada saja nih? Giliran tuh.
Saya juga menganggap setan itu juga Tuhan, Ya, Tuhannya oke, kalian. giliranku. Edis, Gimana? Giliranku. Edis. Enggak, masalahnya bahasa-bahasa kalian itu Ya, kalau Edis, enggak giliranmu. kalau enggak Oh, bisa sudah. kalian bahkan kalian enggak memahami apa yang kalian pertanyakan. Moderator. Ya. Jangan ditimpa, suaraku kalah. Enggak pakai soundcard. Yes. Jadi teman-teman, pada intinya Edis tadi menegaskan bahwa dia berdoa kepada 3 pribadi. Ada 3 Allah yang dia tuhankan, 3 Theos yang dia tuhankan, yakni Bapak di sorga, betul? Yesus juga betul? Roh Kudus juga betul? Tiganya berbeda, betul? Berbeda dalam pengertian apa? Berbeda dalam pengertian pribadi. Yesus bukan Bapak, Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus, betul? Lalu ada 3 Tuhan tidak? Kalau dalam pengertian Tuhannya orang Islam bukan. Kalau dalam pengertianmu ada berapa 3 Tuhan? Tuhan itu maksudnya Tuhan. Oke. Ada berapa 3 Tuhan? 3 Tuhan Ada di berapa situ. Tuhan? 3 Tuhan. 3 Tuhan. 3 atau 1? 3. Oh, Iya. Kamu aja robmu 2 aja kamu kok kejang-kejang gimana sih? Robmu aja 2 kamu kejang-kejang. Ini masih waktu golian, lambaikan Dis. tangan ke kamera dan bilang Tuhan Edis ada 3. Ayo. Apa? Udah, Tuhan ada 3, betul? nggak masalah. Oh, oke. Nggak masalah ya. 3 memang Oke, 3. lambaikan ke tangan ke kamera. Terus, Tuhan Edis ada 3 ternyata, nggak masalah. terus, Teman-teman, di-share, betul sekali lagi Tuhan Edis ada 3. ya terus. Oke, Tuhan Edis ada 3. Jadi, para pemuda Edis yang ada di bawah, jangan harap konsep keimanan kalian itu sama dengan Edis. Karena Edis itu kasih deklarasi bahwa dirinya itu penganut Triteos, ajaran-ajaran bijak yang percaya ada 3 Tuhan. Kita lambaikan. Ya silakan lanjut. Waktu habis. Mohon maaf. Golian, waktu habis. Oke, baik. Makasih Baik. moderator, makasih Edis. Siap. Mau lari? Lo enggak, ini waktu, silakan. Oke. Ngapain kabur? Baik. Pertanyaan Oke. bagus. Gini, masalahnya kita itu jangan berbelat-belit, ya. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Berarti ada berapa di situ Tuhannya? 3. Ya. 3. Sekarang saya tanya, Muhammad Rob nggak? Kamu jangan berbelit-belit. Muhammad Rob atau enggak? Rob apa dulu? Udahlah kau berbelit-belit. Udah. Kalau kau masih berbelit-belit, kita selesai. Saya tutup diskusinya. Sekarang saya tanya, Muhammad itu Rob atau tidak? Pemimpin. Kalau Rob atau tidak? Jawab Rob atau tidak dia? Artinya pemimpin ya. Udah. Kita selesai diskusinya. Kita nggak usah diskusi lagi. Jadi kamu itu intinya Muhammad Robmu, Allah Robmu. Berarti berapa Robmu? Robbul Alamin ada 1 Allah. Robmu ada berapa? Robmu ada berapa? Rob yang saya sembah. ada Aduh, udah berbelat-belit kamu ini. Nih, saya puterin ya. Saya puterin videonya temanmu sendiri nih. Ya biar Biar kamu katakan ini temanmu sesat ini. Ya, udah kamu katakan aja temanmu ini sesat biar selesai. Kita ngapain sih diskusi berbelat-belit? Saya untuk menghakimi Masalahnya di mana? Kalau ada 3 Rob itu masalahnya di mana? Sedangkan Robmu aja ada 2 aja kok kamu nggak masalah kok gimana sih? Masalahnya 3-3-nya adalah Tuhan yang benar. 3-3-nya adalah Rob yang benar, bukan Tuhan, bukan Robnya orang Arab. Saya mengatakan bahwa Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan, ada 3 di situ Tuhan dan ketiganya Tuhan yang benar. Kamu Muslim, Muhammad Rob, Allah Rob dan dua-duanya Rob yang nggak benar. Di mana masalahnya? Nih, dengerin ini pengakuan temanmu ini. Dia nggak belit-belit. Daman ini saya nanya dia nggak berbelit-belit nih. Nih,
Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Puji Tuhan. Oh, untuk menunjukkan apa? Emang kami masalah kepada Nabi Muhammad mati? Rob kami mati? Enggak masalah. Kenapa? Dia manusia. Baik, minta konfirmasi. Sekarang saya tanya ke Radaman, apakah Nabi Muhammad itu Rob? Rob. Tuh, ditanya, apakah Muhammad itu Rob? Rob, kata Daman. Udahlah, udah selesai. Udah selesai. Sekarang saya tanya, ini terakhir. Ini kita nggak usah lagi diskusi. Saya nggak mau diskusi kalian berbelat-belit kalian. Sekarang nggak usah berbelat-belit. Ayo jujur ya, jujur. Saya nggak mau jujur, berbelat-belit kayak kalian. Kalian nanya, Yesus Tuhan, iya. Roh Kudus Tuhan, iya. Bapa di surga Tuhan, iya. Tiganya Tuhan, iya. Berarti ada tiga, iya. Dan tiga-tiganya Tuhan yang benar. Karena baik, karena Roh Kudus dan Yesus datang daripada Bapa. Tuhan yang datang daripada Bapa. Makanya Tuhan yang benar juga. Nah sekarang saya tanya sama kamu, Muhammad Rob nggak? Pemimpin. Rob atau tidak? Dijawab yes or no. Rob atau tidak? Kalau artinya pemimpin umat Islam, ya. Aduh. Muhammad Rob atau tidak? Kalau artinya pemimpin umat Islam, ya. Berarti Rob ya? Kalau artinya pemimpin Oke umat Rob, Islam. oke Rob. Allah Rob atau tidak? Kalau Allah diartikan Rabbul Alamin. Oke Rob. Berarti berapa di sini Rob di sini? Ada berapa Rob di sini? Rob dalam konteks Aduh, udah selesai. Udah, kita nggak usah lagi diskusi karena kalian nggak mampu jujur, nggak mampu berhitung. Udah selesai. Udah, nggak usah lagi ngapain. Udah selesai kita diskusinya. Sudah cukup. Nanti kalau diulang pun akan gitu-gitu lagi, ya. Intinya apa yang kami percayai ketika dibalikkan kepada kalian gelagapan. Sudah selesai? Waktu sudah selesai? Sudah selesai kita. Trivios, Edis. Apa lagi? Ya udah, thank you sama Saya gimana? Sama saya. Kadang gantian sama saya. Kandayonat. Berani? Ya. Sama saya gimana? Sama saya gimana? Berani nggak? Sebenarnya begini. Enggak, sama aku berani apa enggak? Ayo, sekarang Goldian ganti moderator. Sama Goldian aku. udah nyerah ya. Goldian Ya, babak Goldian, moderator Goldian. Timer, Nggak terima Goldian. dengan babak belurnya Goldian. Goldian moderator. Nggak terima. Dia tidak terima dengan babak belurnya Goldian. Dirinya tidak terima. Mana ada babak belur? Goldian udah bagus kok. Nggak bisa ngitung. Goldian udah bagus kok. Satu rob tambah satu rob berapa rob? Satu rob tambah satu rob berapa rob? Satu rob Udah tambah nggak? satu rob ada berapa rob? Gimana? Kita ini bukan berbicara gini. Kebenaran itu bukan soal berapa Tuhan, berapa rob. Makasih ya, ada 3 Tuhanmu. Kebenaran itu bukan soal berapa rob Ya, atau berapa kebenarannya Tuhan, ada 3 tapi Tuhanmu. kebenaran itu soal siapa yang kamu jadikan sebagai Tuhan, siapa yang kamu jadikan rob itu. Kalau yang kamu jadikan sebagai rob itu Muhammad sama Allah, ya udah kau ke neraka. Gimana? Edis, thank you pengakuannya 3 Tuhanmu 3. Jadi intinya kita itu jangan ikut narasinya orang Islam. Kalau narasinya orang Islam, asal Tuhannya satu masuk surga. Mau batu kayak Tuhannya masuk surga. Yang penting jumlahnya satu. Makasih Edis, Tuhanmu 3. Gimana? Makasih Tuhanmu 3. Ya nggak masalah. Tuhanmu aja 2 kok gimana? Robmu aja 2 kok masalah. Ini direkam Tuhanmu 3. Rekam dan bagikan. Bila perlu dipotong-potong. Kayak nggak tahu kerjaan kalian aja. Ya. Tuhanmu 3. 3 Tuhannya. Rob kalian berapa? Allah 1. Rabbul Alamin. Nah, Rabbul Alamin. tiba-tiba lagi. Tanya. Muhammad itu pensiun nggak jadi rob? 1. Nggak ada. Sebentar, saya ngomong jadi rob nggak? Nggak pernah. Sampai hari ini masih jadi rob. Sampai hari ini masih jadi rob.